Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menulis teks iklan. Masih tentang teks iklan ya, iklan slogan ataupun poster. Itu terdapat pada KD 4.4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa bisa disilakan. Berdoa bisa diakhiri. Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks iklan. Materi ini disembahkan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace yang disampaikan oleh Ibu Sri Lestari SPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita menganalisis langkah-langkah penulisan iklan, slogan ataupun poster, merumuskan konteks iklan, slogan ataupun poster sesuai dengan keperluan untuk bahan penulisannya. Yang ketiga adalah menulis iklan, slogan atau poster berdasarkan konteks yang sudah dirumuskan. Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu. Langkah-langkah penulisan iklan, yang pertama adalah kita harus memilih kata-kata yang menarik, menawarkan solusi, menunjukkan bukti, dan mengajukan harga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ketika kita membahas kata-kata yang menarik perhatian, maka fokus kita terdapat pada permasalahan yang akan kita bahas. Apa sih permasalahan yang kita bahas? Nah, di situ kita harus menyampaikannya. Dari permasalahan yang kita bahas, maka kita harus menarik sebuah kata. Kata yang kita gunakan nanti harus kata-kata yang mudah diingat orang. Karena itu bersifat iklan, maka kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang panjang. Yang panjang dan orang akan lupa. Kita harus menggunakan kata-kata unik, kata-kata yang orang lain baru menggunakan. Sehingga kata-kata tersebut akan diingat oleh orang. Kurang lebih seperti itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menarik perhatian orang. Yang kedua adalah kita menawarkan solusi. Dari iklan yang kita buat, maka kita akan menyampaikan permasalahan, kita akan menyelesaikan permasalahan dari orang tersebut. Misalnya kita menawarkan sebuah solusi. Misalnya kalau kita kesulitan belajar, maka solusi kita apa? Kita akan memberikan bimbingan belajar dengan berbagai macam trik sehingga mempermudah anak untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi kurang lebih seperti itu, menawarkan solusi kepada khalayak atau audiens. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Apa menunjukkan bukti tersebut? Yang jelas ketika kita menampilkan sebuah iklan, kita harus menyampaikan kelebihan-kelebihan dari iklan atau produk yang kita tawarkan tersebut. Apa saja kelebihannya? Nah, kita bisa menggunakan testimoni dari beberapa orang. Testimoni itu adalah kesaksian atau pernyataan dari orang lain yang sudah menggunakan produk tersebut yang berakibat positif atau yang berakibat baik dan berhasil dilakukan oleh orang tersebut. Maka itu disebut sebagai testimoni. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menarik perhatian orang, untuk meyakinkan orang lain bahwa produk yang kita gunakan itu adalah berkualitas. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, setelah kita menunjukkan bukti yang positif, kita menyampaikan hal-hal yang baik tentang produk kita, maka kita harus menyampaikan kepada audiens kisaran harga yang harus mereka gunakan, yang mereka keluarkan untuk menggunakan produk kita. Maka kita harus menyebutkan harga pada produk tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menginformasikan kepada khalayak agar khalayak mengerti bahwa ketika kita menggunakan produk seperti ini dengan harga yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Jadi kurang lebih seperti itu. Orang tidak akan bertanya, orang tidak akan mengira-ngira tentang harga produk yang kita tawarkan kepada mereka. Oke, di sini ada contoh iklan yang akan saya sampaikan kepada kalian. Silakan dilihat. Di situ ada tulisan EML, Easy Mathematics Learning. Di situ ada beberapa kalimat, ya. Di situ ada kata
Dijamin pasti bisa. Di bawahnya ada pendampingan pendaftaran online SMP, SMA, SMK. Maka di situ disebut sebagai solusi. Nah, di situ ada tulisan pendaftaran 75K. Biaya bimbingan 10K per pertemuan. Maka di situ menunjukkan harga. Jadi orang tidak akan pernah bertanya tentang bagaimana berapa yang harus saya keluarkan untuk apabila saya memakai jasa tersebut. Kemudian di situ ada tulisan isi mathematic learning, itu fokus. Artinya apa? Kita menawarkan barang, produk kita kepada orang lain. Ya, jadi kita tidak perlu memberikan kata-kata yang banyak lagi. Di atasnya juga merupakan fokusnya. Di situ ada tulisan bimbingan pelajar intensif matematika dan sains. Itu adalah fokus dari yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan kepada orang lain. Di bagian bawahnya terdapat tulisan ruang kelas nyaman, konsultasi 24 jam, free wifi, rumus cepat, analisa praktis. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ bukti. Jadi, bimbingan belajar tersebut memberikan bukti yang seperti itu. Ya, ini adalah contoh iklan yang bisa kalian cermati. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah iklan, diingat-ingat, yang pertama kalian harus fokus, kalian menyajikan permasalahannya tentang apa. Yang kedua kalian harus memberikan solusinya bagaimana. Yang ketiga kalian harus memberikan bukti. Yang keempat kalian harus menunjukkan harganya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti tugas kalian cermati dari buku paket halaman 54 kegiatan 9. Ya, mohon maaf di situ kegiatan 49, kegiatan 4.9. Oh maaf, kegiatan 2.9 ya. Jadi buku paket halaman 54 kegiatan 2.9. Saya yakin kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak kreatif, anak-anak religius, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak milenia yang hebat. Maka silakan dikerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.